Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat inspiratif tentang perjalanan hidup seorang petinju legendaris dunia, yaitu Muhammad Ali, dan bagaimana beliau akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kisah ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang pencarian makna hidup dan kebenaran. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman semua untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini, dan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan sholawat itu, kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jika sudah, mari kita saksikan videonya. Muhammad Ali lahir dengan nama Cassius Marcellus Clay Jr. pada tanggal 17 Januari tahun 1942 di kota Louisville, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga kulit hitam Amerika yang hidup di tengah situasi sosial yang sulit, di mana diskriminasi rasial masih sangat kuat dan merajalela. Sejak kecil, Cassius Clay dikenal sebagai anak yang berani, energik, dan tidak suka diperlakukan tidak adil. Bakat tinjunya mulai terlihat ketika ia berusia 12 tahun, setelah sepedanya dicuri. Saat itu, ia marah dan mengatakan kepada seorang polisi bahwa ia ingin menghajar pencuri tersebut. Polisi itu ternyata juga seorang pelatih tinju. Dan sejak saat itulah Cassius Clay mulai dilatih dan diarahkan untuk menjadi seorang petinju. Berkat latihan keras dan semangat yang tinggi, Clay tumbuh menjadi petinju amatir yang luar biasa. Ia memenangkan medali emas di Olimpiade Roma tahun 1960, dan beberapa tahun kemudian, pada usia yang masih sangat muda, ia berhasil merebut gelar juara dunia kelas berat pada tahun 1964 setelah mengalahkan Sonny Liston. Namun, di balik ketenarannya sebagai petinju, Cassius Clay juga sedang menjalani proses pencarian jati diri. Ia hidup di tengah masyarakat yang rasis, yang tidak menghargai hak-hak kaum kulit hitam. Ketidakadilan dan ketimpangan yang ia saksikan setiap hari mulai menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya tentang makna kehidupan, keadilan, dan tujuan hidup. Inilah titik awal dari perjalanan spiritual Muhammad Ali, yang akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Setelah meraih ketenaran sebagai petinju muda, Cassius Clay mulai dikenal tidak hanya karena kehebatannya di atas ring, tetapi juga karena sikap dan pandangan hidupnya yang berbeda dari kebanyakan atlet pada masanya. Ia berani bicara soal keadilan, kesetaraan, dan harga diri sebagai seorang kulit hitam di Amerika Serikat. Pada masa itu, Ali mulai sering bergaul dengan komunitas kulit hitam yang juga sedang memperjuangkan hak-haknya. Dari pergaulan inilah, ia mulai mengenal sebuah organisasi bernama Nation of Islam, yang dipimpin oleh Elijah Muhammad dan didukung oleh tokoh besar bernama Malcolm X. Nation of Islam bukan hanya gerakan keagamaan, tetapi juga gerakan sosial dan politik yang mengangkat harga diri kaum kulit hitam dan menyerukan agar mereka lepas dari penindasan sistemik yang sudah berlangsung lama. Cassius Clay melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai jawaban atas kegelisahan sosial dan batin yang ia rasakan selama ini. Ia mulai rutin menghadiri pertemuan-pertemuan Nation of Islam secara diam-diam. Ia tertarik pada ajaran tentang keesaan Tuhan, pentingnya hidup bermoral, menjauhi minuman keras, dan meninggalkan gaya hidup bebas yang merusak. Semua ini sangat kontras dengan kehidupan dunia hiburan dan olahraga yang glamor namun kosong makna. Yang paling menyentuh hati Clay adalah pesan bahwa setiap manusia, tanpa memandang warna kulit, memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Ini sangat bertolak belakang dengan realitas rasis yang ia alami sebagai warga kulit hitam di Amerika. Bersama dengan Malcolm ke-10, ia banyak berdiskusi dan belajar tentang ajaran-ajaran dasar Islam. Kedekatannya dengan Malcolm membuat pandangannya semakin terbuka. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya agama bagi orang Arab, tetapi agama yang universal, yang membawa pesan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan antar umat manusia. Ketertarikan ini terus tumbuh dan menguat, hingga akhirnya mengantarkannya pada sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah meraih ketenaran sebagai petinju muda, Cassius Clay mulai dikenal tidak hanya karena kehebatannya di atas ring, tetapi juga karena sikap dan pandangan hidupnya yang berbeda dari kebanyakan atlet pada masanya. Ia berani bicara soal keadilan, kesetaraan, dan harga diri sebagai seorang kulit hitam di Amerika Serikat. Pada masa itu, Ali mulai sering bergaul dengan komunitas kulit hitam yang juga sedang memperjuangkan hak-haknya. Dari pergaulan inilah, ia mulai mengenal sebuah organisasi bernama Nation of Islam, yang dipimpin oleh Elijah Muhammad dan didukung oleh tokoh besar bernama Malcolm X. Nation of Islam bukan hanya gerakan keagamaan,
tetapi juga gerakan sosial dan politik yang mengangkat harga diri kaum kulit hitam dan menyerukan agar mereka lepas dari penindasan sistemik yang sudah berlangsung lama. Cassius Clay melihat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai jawaban atas kegelisahan sosial dan batin yang ia rasakan selama ini. Ia mulai rutin menghadiri pertemuan-pertemuan Nation of Islam secara diam-diam. Ia tertarik pada ajaran tentang keesaan Tuhan, pentingnya hidup bermoral, menjauhi minuman keras, dan meninggalkan gaya hidup bebas yang merusak. Semua ini sangat kontras dengan kehidupan dunia hiburan dan olahraga yang glamor namun kosong makna. Yang paling menyentuh hati Clay adalah pesan bahwa setiap manusia, tanpa memandang warna kulit, memiliki hak yang sama di hadapan Allah. Ini sangat bertolak belakang dengan realitas rasis yang ia alami sebagai warga kulit hitam di Amerika. Bersama dengan Malcolm ke-10, ia banyak berdiskusi dan belajar tentang ajaran-ajaran dasar Islam. Kedekatannya dengan Malcolm membuat pandangannya semakin terbuka. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya agama bagi orang Arab, tetapi agama yang universal, yang membawa pesan perdamaian, keadilan, dan persaudaraan antar umat manusia. Ketertarikan ini terus tumbuh dan menguat, hingga akhirnya mengantarkannya pada sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ali, ujian besar tidak berhenti datang. Justru, inilah awal dari perjalanan hidup yang penuh tantangan. Pada tahun 1967, pemerintah Amerika Serikat memanggil Muhammad Ali untuk mengikuti wajib militer dan dikirim ke medan perang Vietnam. Namun, dengan tegas ia menolak, bukan karena takut berperang, tapi karena prinsip keagamaan dan moralnya sebagai seorang Muslim. Ali berkata dengan lantang, "Saya tidak akan pergi berperang. Mereka tidak pernah memanggil saya negro. Saya tidak punya masalah dengan Viet Cong. Musuh saya adalah ketidakadilan di sini, di Amerika." Penolakannya didasarkan pada keyakinan bahwa Islam melarang membunuh orang yang tidak bersalah, dan bahwa perang Vietnam bukanlah perang yang adil. Ia memilih untuk memegang teguh ajaran agamanya meskipun tahu akan ada konsekuensi berat. Akibat keputusannya itu, Muhammad Ali dihukum oleh pengadilan Amerika. Ia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, meski tidak langsung dipenjara karena banding. Dicabut gelar juara dunia, dilarang bertinju selama hampir 3 tahun, tepat di puncak karirnya. Bayangkan, seorang juara dunia yang sedang berada di puncak kejayaan, rela kehilangan segalanya demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah. Selama masa larangan bertanding, Ali berkeliling Amerika, bukan untuk bertinju, tetapi untuk berdakwah dan menyuarakan keadilan. Ia berbicara di kampus-kampus dan komunitas, memperkenalkan Islam, serta menyerukan perdamaian dan kesetaraan. Meskipun banyak yang membenci keputusannya, banyak pula yang mulai melihat sisi lain dari Muhammad Ali, seorang pribadi yang berani, berprinsip, dan taat beragama, bukan hanya seorang atlet. Ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran Islam membuat Ali semakin dihormati, bahkan oleh mereka yang awalnya menentangnya. Ia membuktikan bahwa menjadi seorang Muslim bukan hanya soal identitas, tetapi tentang komitmen menjalani hidup sesuai perintah Allah, meski harus menantang arus dan kehilangan segalanya. Setelah masa larangan bertanding berakhir, Muhammad Ali kembali ke ring tinju. Namun, ia bukan lagi sekadar seorang juara dunia. Ia telah menjadi simbol perjuangan, keteguhan iman, dan suara bagi kaum tertindas. Namun di balik sorotan media dan kemenangannya di atas ring, Muhammad Ali semakin mendalami agama Islam. Ia tidak lagi hanya mengikuti ajaran Nation of Islam, tapi mulai mempelajari Islam secara lebih luas, terutama dari sumber-sumber Islam yang murni. Ia kemudian meninggalkan Nation of Islam dan menjadi bagian dari komunitas Muslim Sunni. Puncak dari perjalanan spiritualnya terjadi ketika ia melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1981. Di sana, Muhammad Ali merasa sangat tersentuh. Ia menyaksikan bagaimana jutaan umat Islam dari berbagai bangsa dan warna kulit berkumpul dalam satu pakaian yang sama. Tanpa perbedaan, semuanya tunduk kepada Allah. Pengalaman itu mengubah pandangannya secara mendalam. Ia berkata, "Di sini, di Mekah, saya melihat apa yang saya harapkan sepanjang hidup saya. Semua manusia bersatu dalam kesetaraan dan persaudaraan. Islam adalah agama perdamaian." Setelah pulang dari Mekah, Muhammad Ali semakin aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan dakwah. Ia mengunjungi negara-negara konflik, menyuarakan perdamaian, berbicara tentang Islam di berbagai forum, dan terus menginspirasi umat Muslim di seluruh dunia. Meskipun tubuhnya mulai melemah akibat penyakit Parkinson yang ia derita sejak tahun 1984, semangat dakwah dan perjuangannya tidak pernah padam. Ia tetap menjadi duta perdamaian,
menjembatani dialog antaragama, dan menunjukkan bahwa seorang muslim bisa menjadi teladan dalam akhlak, kesabaran, dan kasih sayang. Muhammad Ali juga sering menyampaikan bahwa ketenaran dan kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan hanya ujian. Ia lebih bangga dikenal sebagai hamba Allah yang taat, daripada sebagai juara dunia 3 kali. Kisah hidup Muhammad Ali bukan hanya tentang kehebatan di atas ring tinju, ia adalah bukti nyata bahwa keteguhan iman, keberanian untuk memegang prinsip, dan kesungguhan dalam menjalankan agama bisa menjadikan seseorang mulia, tidak hanya di mata manusia, tapi juga di hadapan Allah. Dari seorang remaja kulit hitam yang mengalami diskriminasi, ia tumbuh menjadi juara dunia. Namun yang lebih penting, ia juga menjadi juara dalam menjaga keyakinannya. Ali menunjukkan bahwa menjadi seorang muslim tidak cukup hanya dengan nama, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan, akhlak, dan pengorbanan. Ketika ia menolak wajib militer karena Islam, ia kehilangan segalanya. Tapi ia tidak mundur. Ketika dunia mencemoohnya karena mengganti nama dan masuk Islam, ia tetap teguh. Saat tubuhnya melemah karena penyakit, semangat dakwahnya tidak pernah padam. Bahkan hingga akhir hayatnya, Muhammad Ali tetap memegang teguh syahadatnya. Ali wafat pada tanggal 3 Juni tahun 2016. Dalam keadaan sebagai seorang muslim yang taat, ia telah meninggalkan warisan besar, keteladanan, keberanian, dan semangat juang yang dibimbing oleh cahaya Islam. Dari kisah ini, apa yang bisa kita ambil? Bahwa Islam bukan hanya keyakinan di hati, tapi komitmen dalam hidup. Kita harus berani membela kebenaran, walau seluruh dunia menentang. Keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah akan membuahkan kemuliaan sejati. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga dengan sholawat itu, kita semua mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.